Halo semuanya, perkenalkan kami dari Trisakti School of Management. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai PSAK 19 Aset Tak Berwujud. Kelompok kami terdiri dari Yenien, Sharon Jovita, Dianet Stevi, Gracia Natasha, Maria Aprilia, dan saya sendiri, Julius Arianto. Pertama, saya akan membahas mengenai tujuan dari PSAK 19. Yang pertama, untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk aset tak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Yang kedua, pernyataan ini mensyaratkan entitas untuk mengakui aset atau berwujud jika dan hanya jika kriteria tertentu dipenuhi. Lalu pernyataan ini juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset yang berwujud dan juga menentukan pengungkapan yang diisyaratkan tentang aset tak berwujud. Berikutnya ada ruang lingkup dalam PSAK 19. Yang pertama, yang dikecualikan dalam akuntansi untuk aset tak berwujud, yaitu aset tak berwujud yang diatur oleh pernyataan lain. Aset keuangan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 50, pengakuan dan pengukuran aset eksplorasi dan evaluasi, lalu terakhir ada pengeluaran atas pengembangan dan ekstraksi mineral minyak, gas alam, dan sumber daya tidak dapat diperbaharui lainnya. Lalu yang kedua, jika pernyataan lain telah mengatur jenis aset tak berwujud spesifik, maka entitas menggunakan pernyataan tersebut. Salah satu contohnya adalah aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oleh entitas dalam kegiatan usaha normal. Lalu yang ketiga, beberapa jenis aset tak berwujud dapat dimuat dalam atau pada sesuatu yang beredar fisik seperti compact disc atau dokumentasi hukum ataupun film. Berikutnya, ada definisi dari aset dan aset tak berwujud. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi masa depan. Dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas, dan aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Definisi aset tak berwujud mensyaratkan keteridentifikasian untuk aset tak berwujud, sehingga dapat dibedakan dari goodwill. Suatu aset dikatakan teridentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara individual ataupun bersama dengan kontrak terkait aset teridentifikasi atau liabilitas atau dan identifikasi atau bisa timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipindahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain. Pengendalian dari entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dari suatu aset tak berwujud biasanya timbul dari hak hukum yang dapat dipaksakan dalam pengadilan. Jika tidak ada hak hukum, maka entitas akan lebih sulit menunjukkan adanya pengendalian. Akan tetapi, pemaksaan hukum dari hak bukan merupakan syarat yang perlu bagi pengendalian, karena entitas dapat saja mengendalikan manfaat ekonomi masa depan dengan cara lain. Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas. Contohnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi mengurangi biaya produksi masa depan. Selanjutnya, ada pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dalam menilai kemungkinan yang ada manfaat ekonomi masa depan yang kita harus menggunakan asumsi rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mempresentasikan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang umur manfaat aset tersebut berwujud pada awalnya diakui sebesar harga perolehan. Pada bagian ini kita membahas tentang perolehan terpisah untuk aset tak berwujud. Jadi perolehan terpisah ini berarti aset tersebut dibeli secara terpisah, bukan diperoleh melalui kombinasi bisnis ataupun proses internal. Jadi ketika aset tidak berwujud ini diperoleh secara terpisah, biaya perolehannya dianggap mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang kemungkinan besar akan diterima oleh entitas. Karena itu nilai perolehannya bisa diukur secara andal. Komponen biaya perolehan mencakup dua hal utama. Yang pertama adalah harga beli, termasuk pajak pembelian seperti biaya masuk, sepanjang pajak tidak dapat direstui. Kemudian harga beli ini juga sudah dikurangi oleh diskon atau rabat bila ada. Yang kedua adalah biaya langsung lainnya. Ini termasuk biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan aset supaya siap digunakan sebagai untuk tujuan perusahaan. Misalnya biaya instalasi, konsultasi, atau biaya legal yang terkait dengan perolehan aset. Jadi intinya dalam perolehan aset terpisah ini, semua biaya yang langsung berkaitan untuk membuat aset siap digunakan akan dimasukkan sebagai biaya perolehan aset tak berwujud. Pada kombinasi bisnis, aset tak berwujud yang diperoleh harus dinilai pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi.
Nilai ini dihitung berdasarkan manfaat ekonomi masa depan yang kemungkinan besar akan diterima oleh perusahaan. Jadi aset tak berwujud tersebut juga harus diakui pada tanggal akuisisi, baik aset itu sebelumnya pernah dicatat oleh pihak yang diakuisisi ataupun belum. Jadi agar bisa diakui, aset tak berwujud harus dipenuhi atau memenuhi dua kriteria utama, yaitu memenuhi definisi aset dan dapat diidentifikasi. Itu dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya. Slide ini membahas bagaimana aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis diakui. Jadi aset tak berwujud itu boleh diakui kalau bisa dipisahkan, misalnya bisa dijual atau dilisensikan, atau jika asalnya dari hak kontraktual atau hukum. Jadi nilainya harus bisa diukur dengan andal. Jadi harus ada data atau informasi yang cukup untuk menentukan nilai wajarnya. Beberapa aset hanya bisa dipisahkan kalau masih terkait dengan kontrak, aset lain, atau kewajiban tertentu. Jika ada aset tak berwujud yang saling melengkapi dan umur manfaatnya mirip, itu boleh diakui sebagai suatu kelompok aset. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengeluaran selanjutnya pada proyek penelitian dan pengembangan yang sedang berjalan. Jadi proyek penelitian dan pengembangan yang sudah ada bisa diperoleh secara terpisah atau lewat kombinasi bisnis. Dan pengeluaran berikutnya terjadi setelah akuisisi proyek. Pengeluaran penelitian diakui sebagai beban karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi langsung. Pengeluaran pengembangan juga dibebankan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Misalnya belum terbukti layak secara teknis atau komersial. Tetapi jika ada biaya pengembangan lanjutan yang memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tak berwujud, maka biaya tersebut ditambahkan sebagai aset. Slide ini, pada bagian ini menjelaskan bahwa aset tak berwujud juga bisa diperoleh melalui hibah pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah memberikan aset tak berwujud secara cuma-cuma atau dengan nilai yang sangat kecil seperti nilai nominalnya, yaitu mana contoh aset yang bisa diberikan lewat hibah adalah lisensi, hak paten tertentu, atau izin khusus yang mendukung kegiatan usaha. Saat diperoleh melalui hibah, aset tak berwujud tersebut tetap harus diakui pada nilai wajarnya, bukan pada nilai hibahnya. Pada bagian ini menjelaskan cara menentukan nilai aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran. Dalam transaksi pertukaran aset, biaya perolehan aset tak berwujud umumnya diukur menggunakan nilai wajar aset yang diberikan atau diterima. Namun, kalau pertukarannya tidak punya substansi komersial, misalnya tidak mengubah posisi ekonomi perusahaan secara signifikan, maka nilai wajarnya tidak digunakan. Begitu juga jika nilai wajar asetnya tidak dapat diukur secara andal, maka aset yang dicatat menggunakan nilai tercatat aset yang ditukar, bukan nilai wajar. Pada slide ini merupakan penjelasan dari slide sebelumnya yang mana menjelaskan kapan suatu transaksi pertukaran aset dianggap memiliki substansi komersial. Artinya, apakah pertukaran tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perusahaan? Sebuah transaksi dinilai memiliki substansi komersial jika memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi berikut. Yang pertama, arus kas aset yang diterima berbeda dari kas aset yang diserahkan atau berbeda dari aset yang diserahkan. Artinya, aset baru yang diterima akan menghasilkan arus kas, cash flow yang tidak sama dengan aset lama. Bisa lebih besar, lebih kecil, atau berbeda sifatnya. Yang kedua, nilai spesifik entitas atau value in use-nya berubah akibat pertukaran. Jika nilai kegunaan aset bagi perusahaan berubah secara signifikan serta pertukaran, maka transaksi dianggap punya substansi komersial. Yang ketiga, perbedaan kedua faktor di atas signifikan terhadap nilai wajar aset yang dipertukarkan. Jika perubahan arus kas atau perubahan value in use cukup besar hingga berdampak pada nilai wajar, maka pertukaran dianggap komersial. Berikutnya menjelaskan kapan nilai wajar suatu aset dapat ditukur dengan andal dalam konteks pertukaran aset. Nilai wajar dianggap dapat diukur secara andal jika yang pertama, variasi estimasi nilai wajarnya tidak signifikan. Artinya, perbedaan dari beberapa perkiraan nilai wajar tidak terlalu jauh atau tidak memengaruhi keputusan secara material. Yang kedua, estimasi yang beragam masih dapat dinilai rasional dan digunakan untuk pengukuran. Meskipun ada beberapa perkiraan berbeda, semuanya masuk akal berdasarkan data yang valid dan dapat dipakai sebagai dasar penilaian. Intinya, nilai wajar itu dapat diukur andal jika hasil estimasinya stabil, tidak terlalu bervariasi dan tetap logis untuk dijadikan dasar penilaian dalam transaksi pertukaran aset. Selanjutnya kita membahas tentang goodwill yang dihasilkan secara internal. Jadi pada bagian ini menjelaskan bahwa goodwill yang muncul dari dalam perusahaan sendiri tidak boleh diakui sebagai aset. Dalam akuntansi, goodwill hanya boleh diakui jika muncul dari kombinasi bisnis atau akuisisi, bukan dari aktivitas internal. Alasannya, yang pertama adalah pengeluaran internal tidak menciptakan aset tak berwujud yang dapat diakui. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan reputasi, loyalitas pelanggan, efisiensi internal, atau potensi keuntungan masa depan tidak bisa dibuktikan secara jelas sebagai aset terpisah yang memiliki nilai wajar. Contohnya, biaya marketing, pelatihan karyawan, dan pengembangan brand. Yang kedua, selisih nilai wajar entitas versus nilai tercatat aset neto, bukan goodwill yang dicatat. Selisih tersebut mencerminkan banyak faktor, misalnya kualitas manajemen, reputasi, loyalitas pelanggan, budaya kerja, tetapi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur secara andal. Karena itu selisih tersebut tidak boleh diakui sebagai goodwill. Jadi pada intinya, pada dasarnya, perusahaan tidak boleh mencatat goodwill dari usahanya sendiri karena tidak dapat diukur secara andal dan tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Jadi goodwill hanya diakui saat membeli perusahaan lain.
adalah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Jadi pada bagian ini menjelaskan mengapa aset tak berwujud atau intangible asset yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri sulit untuk diakui sebagai aset. Yang pertama, karena sulit menilai apakah memenuhi kriteria pengakuan aset. Jadi tantangan utamanya adalah mengidentifikasi kapan aset mulai muncul. Jadi pada tahap awal sulit menentukan kapan ide, penelitian, atau proses internal berubah menjadi aset yang benar-benar bernilai ekonomi. Contohnya, kapan sebuah riset berubah menjadi produk yang potensial menghasilkan manfaat ekonomi. Yang kedua adalah menentukan biaya perolehan secara andal. Biaya riset, gaji tim, percobaan, dan proses internal sering bercampur sehingga dipisahkan mana yang benar-benar terkait dengan penciptaan aset. Berikutnya adalah proses menghasilkan aset tak berwujud dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap penelitian atau riset, kegiatan untuk mencari pengetahuan baru atau alternatif baru, yang mana biaya tahap ini tidak boleh dikapitalisasi karena belum ada jaminan menghasilkan aset. Yang kedua biaya pengembangan, yang mana tahap ketika hasil riset mulai diolah menjadi produk atau proses yang lebih konkret. Pada tahap ini, biaya boleh dikapitalisasi jika memenuhi kriteria tertentu, misalnya manfaat ekonominya bisa dipastikan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tahap penelitiannya. Jadi pada tahap ini, perusahaan belum boleh mengakui aset tak berwujud. Setiap biaya penelitian harus dibebankan saat terjadinya, karena pada tahap ini, perusahaan belum bisa membuktikan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dengan kata lain, pada fase ini, hasilnya masih berupa ide atau percobaan awal yang belum pasti. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Aset tak berwujud dari tahap pengembangan boleh diakui sebagai aset, tetapi hanya jika perusahaan menunjukkan 6 hal berikut. Yang pertama, aset tersebut secara teknis bisa diselesaikan dan nantinya dapat dipakai atau dijual. Yang kedua, perusahaan memiliki niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual aset tersebut. Lalu yang ketiga, perusahaan mampu menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang keempat, aset tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, misalnya bisa menghasilkan pendapatan atau menghemat biaya. Yang kelima, tersedia sumber daya yang cukup, baik teknis, karyawan, maupun sumber daya manusia untuk menyelesaikan proyek dan menggunakannya. Lalu yang terakhir, ada perusahaan dapat mengukur biaya pengembangan secara andal selama proses membuat aset tersebut. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, biaya pengembangan tidak boleh dikapitalisasi dan harus dibebankan. Selanjutnya, biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Biaya perolehan adalah semua biaya langsung yang diperlukan untuk membuat atau menyiapkan aset tak berwujud agar siap digunakan. Jadi, contoh biaya yang boleh dimasukkan sebagai aset. Contohnya itu ada yang pertama, biaya bahan baku dan jasa yang digunakan dalam proses pengembangan. Yang kedua, biaya tenaga kerja atau imbalan kerja yang terkait langsung dalam membuat aset. Jadi, ini mengacu pada ketentuan imbalan kerja. Lalu yang ketiga, biaya pendaftaran hak legal, seperti biaya mendaftarkan paten. Yang terakhir, amortisasi paten atau lisensi lain yang dipakai dalam proses pengembangan aset baru. Selanjutnya, beberapa biaya tidak boleh dimasukkan dalam biaya perolehan aset, sehingga harus langsung dibebankan. Contohnya seperti biaya penjualan, biaya administrasi, dan overhead umum lainnya. Lalu, efisiensi atau kerugian operasional awal sebelum aset bekerja sesuai standar. Yang terakhir, biaya pelatihan karyawan untuk mengoperasikan aset tersebut. Selanjutnya ada pengakuan beban. Secara umum, setiap pengeluaran yang berkaitan dengan aset tak berwujud harus langsung diakui sebagai beban saat terjadinya. Artinya, biaya tersebut tidak dicatat sebagai aset, kecuali dalam dua keadaan berikut. Yang pertama, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memang memenuhi kriteria pengakuan, misalnya biaya pengembangan yang memenuhi 6 syarat PSAK 19. Lalu yang kedua, pengeluaran terjadi dalam kombinasi bisnis atau akuisisi, dan pos tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tak berwujud secara terpisah. Dalam kasus seperti ini, pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam goodwill pada tanggal akuisisi. Berikut beberapa jenis pengeluaran yang tidak boleh dikapitalisasi dan harus langsung dibebankan. Biaya perintisan atau startup cost, misalnya pembukaan unit usaha baru atau biaya uji coba awal. Lalu ada biaya pelatihan, karena pelatihan tidak menghasilkan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, biaya iklan dan promosi. Meskipun bertujuan meningkatkan penjualan, biaya ini tidak menciptakan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Lalu yang terakhir ada biaya relokasi atau reorganisasi, baik sebagian maupun seluruh entitas, karena tidak menghasilkan aset tak berwujud yang dapat diakui. Selanjutnya, pengukuran setelah pengakuan. Setelah aset tak berwujud diakui sebagai aset, perusahaan harus memilih satu dari dua cara untuk mengukurnya di periode-periode berikutnya. Jadi di sini ada dua model. Yang pertama ada model biaya dan model revaluasi. Nah, model biaya ini adalah nilai aset dicatat berdasarkan biaya awal yang dikurangi dengan amortisasi dan penurunan nilai. Rumusnya adalah biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Lalu untuk model yang kedua, model revaluasi. Nah, di sini aset dicatat berdasarkan nilai wajarnya atau nilai pasar, lalu dikurangi amortisasi dan penurunan nilai setelahnya. Rumusnya adalah nilai wajar dikurangi akumulasi amortisasi dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Jadi, model biaya ini paling umum dipakai karena mudah diterapkan, tidak butuh data pasar, cocok untuk aset seperti software, paten, lisensi, dan hak cipta. Lalu untuk model evaluasi hanya boleh digunakan jika ada pasar aktif, yaitu pasar yang sering terjadinya transaksi, asetnya seragam, lalu harga dapat dilihat secara publik. Karena pasar aktif untuk aset tak berwujud sangat jarang, model ini hampir tidak pernah digunakan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang umur manfaat. Umur manfaat aset tak berwujud adalah periode aset tersebut diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas, yang bisa berupa periode waktu atau jumlah produksi per unit serupa yang dihasilkan. Umur manfaat ini menjadi terbatas dan tidak terbatas. Terbatas itu apabila ada batasan waktu yang diperkirakan atas manfaat ekonomi yang diperoleh, sedangkan tidak terbatas itu apabila tidak ada batasan terlihat pada periode manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Nah, penilaian umur manfaat ini mencakup pertimbangan faktor-faktor seperti penggunaan yang diperkirakan, keusangan, teknik atau komersial, stabilitas industri, batasan hukum, dan kemampuan entitas dalam mempertahankan manfaat dari aset tersebut. Selanjutnya yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, periode amortisasi dan metode amortisasi. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi secara sistematis selama taksiran umur manfaatnya. Metode amortisasi yang umum digunakan adalah metode garis lurus, kecuali jika metode lain lebih mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis aset tersebut. Periode amortisasi maksimal adalah 20 tahun berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan teknologi dan pasar biasanya membuat manfaat ekonomi aset tak berwujud tidak bertahan lebih dari 20 tahun. Jika analisa menunjukkan aset memiliki manfaat lebih dari 20 tahun, periode amortisasi tetap dibatasi sampai 20 tahun. Lalu nilai residu. Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas biasanya dianggap 0. Nilai residu juga dapat diestimasi lebih tinggi jika ada komitmen pihak ketiga untuk membeli aset pada akhir umur manfaatnya atau jika terdapat pasar aktif aset tersebut. Penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi. Perusahaan wajib menelaah secara rutin periode dan metode amortisasi, khususnya pada setiap akhir periode laporan. Penelaah ini untuk memastikan tidak ada perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat atau pola konsumsi manfaat. Jika terjadi perubahan estimasi masa manfaatnya, maka jumlah sisa nilai tercatat yang belum diamortisasi harus dialokasikan kembali selama sisa umur manfaat baru prospektif dengan batas maksimal 20 tahun sejak tanggal perolehan awal. Lalu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas adalah aset yang tidak memiliki batas waktu yang dapat diperkirakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas saat ini. Dalam hal ini, istilah tidak terbatas bukan berarti umur aset tersebut tidak berujung secara absolut, melainkan tidak ada batas yang jelas terlihat atas periode manfaat ekonominya berdasarkan penilaian saat ini. Penilaian umur manfaat. Entitas harus menilai ulang umur manfaat aset tak berwujud yang diklasifikasikan memiliki umur manfaat tidak terbatas secara berkala, paling tidak setiap akhir periode laporan. Penilaian ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi masa manfaat aset, seperti kondisi pasar, perkembangan teknologi, serta perubahan hukum atau perjanjian yang dapat membatasi umur manfaat. Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa umur manfaat aset tersebut sebenarnya terbatas, maka klasifikasi aset harus diubah dan diamortisasi mulai diterapkan secara sistematis selama sisa umur manfaat yang baru. Selama aset diklasifikasikan dengan umur manfaat yang tidak terbatas, aset tidak diamortisasi, tetapi wajib dilakukan pengujian penurunan nilai atau impairment test setiap tahun dan kapanpun ada indikasi penurunan nilai untuk memastikan jumlah tercatat tidak melebihi jumlah terpulihkan. Keterpulihan jumlah tercatat rugi penurunan nilai. Keterpulihan jumlah tercatat dan rugi penurunan nilai aset tak berwujud adalah konsep penting dalam akuntansi yang bertujuan memastikan bahwa jumlah tercatat aset dalam laporan keuangan tidak melebihi jumlah yang dapat dipulihkan oleh entitas. Keterpulihan jumlah tercatat untuk menilai keterpulihan jumlah tercatat aset tak berwujud, entitas harus mengacu pada PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah tercatat aset dengan jumlah terpulihkan yang merupakan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset tersebut. Present value arus kas masa depan yang diharapkan dari pengguna aset. Rugi penurunan nilai. Jika jumlah tercatat melebihi terpulihkan, selisih tersebut harus diakui sebagai rugi penurunan nilai dan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi. Rugi penurunan nilai ini menurunkan jumlah tercatat aset dan tidak boleh dibalik kecuali terdapat perubahan signifikan yang menunjukkan peningkatan nilai aset setelah penurunan nilai sebelumnya. Pada periode berikutnya, jika kondisi membaik, entitas boleh mengakui pembalikan rugi penurunan nilai sampai jumlah tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat seandainya rugi penurunan nilai tidak pernah diakui. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Nah, untuk pada bagian ini dijelaskan bahwa suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila aset tersebut dilepas atau sudah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Nah, ketika aset dihentikan, keuntungan maupun kerugian dari pelepasan tersebut diakui sebagai laba dan rugi. Namun, keuntungan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Nah, untuk aset tak berwujud ini, pelepasannya dapat dilakukan dengan melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau disumbangkan, dan pelepasan diakui pada saat pihak penerima sudah memperoleh pengendalian atas aset tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pengungkapan. Nah, di dalam laporan keuangan itu, perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan informasi mengenai setiap kelompok aset tak berwujud. Nah, termasuk di dalamnya adalah umur manfaat, itu finite atau indefinite, lalu ada metode amortisasi, lalu ada nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi, dan faktor yang digunakan menentukan umur manfaat. Dan jikalau ada aset dari hibah pemerintah, hal tersebut juga harus diungkapkan. Dan pastinya tujuannya itu adalah untuk agar pengguna laporan keuangan memahami nilai dan karakteristik aset tersebut. Dan aset tak berwujud ini juga dikelompokkan berdasarkan sifat dan penggunaannya di dalam operasi perusahaan. Nah, contoh
contohnya itu seperti nama merek, software, lisensi, dan waralaba, hak cipta, dan paten, hingga desain, formula, dan aset dalam proses pengembangan. Dan jika perusahaan menggunakan model revaluasi, maka harus diungkapkan informasi seperti tanggal efektif revaluasi, jumlah aset setelah direvaluasi, serta berapa jumlah yang dapat atau akan diakui jika memakai model biaya. Selain itu, perubahan surplus revaluasi dari awal hingga akhir periode juga harus ditampilkan. Lalu, sekarang kita akan masuk ke dalam pengeluaran penelitian dan pengembangan. Nah, perusahaan di sini juga wajib untuk mengungkapkan total biaya penelitian dan pengembangan yang dibebankan dalam suatu periode pelaporan. Lalu, untuk informasi lainnya, perusahaan juga dianjurkan untuk memberikan informasi tambahan. Misalnya nih, aset yang masih digunakan namun sudah habis masa amortisasinya, serta aset signifikan yang dikendalikan tapi belum diakui karena tidak memenuhi kriteria pengakuan PSAK 19. Lalu kita masuk ke dalam tanggal efektif dan ketentuan transisian. Nah, pada PSAK 19 ini berlaku untuk periode yang dimulai pada atau sesudah daripada tanggal 1 Januari 2011. Untuk transaksi pertukaran aset sebelum tanggal tersebut, maka perusahaan tidak wajib menyesuaikan kembali nilai aset berdasarkan nilai wajar. Nah, misalnya nih, ada satu kejadian, yaitu adalah transaksi pertukaran aset yang terjadi sebelum tanggal efektif pernyataan atau di 1 Januari 2011 dan pengukurannya saat itu dilakukan berdasarkan nilai tercatat aset yang diserahkan. Maka perusahaan itu tidak perlu menyesuaikan kembali aset tersebut ke nilai wajar pada saat perolehannya. Artinya, transaksi yang sudah dilakukan sebelum PSAK ini berlaku tidak perlu direvisi atau dihitung ulang sesuai dengan aturan baru. Ketentuan ini diberikan untuk mempermudah transisi penerapan standar baru agar perusahaan tidak perlu melakukan penilaian ulang terhadap transaksi-transaksi yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sharon. Oke, di slide selanjutnya ada yang namanya penarikan. Penarikan ini itu lebih ke pernyataan ya, di mana di dalam buku PSAK 19 ini, dia itu ngasih tahu kalau misalnya buku PSAK 19 yang sekarang atau yang 2022 ini ditarik atau menggantikan PSAK 19 yang ada di tahun 2002, seperti itu. Yang dengan tema yang sama yaitu aset tidak berwujud. Oke, selanjutnya ada yang namanya contoh ilustratif. Jadi, di dalam contoh ilustratif ini merupakan panduan yang disediakan PSAK 19 untuk memberikan contoh bagaimana menentukan umur manfaat aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19. Nah, contoh yang ada di sini itu tiap-tiapnya itu mendeskripsikan pengakuan aset tak berwujud, fakta dan keadaannya dalam menentukan masa manfaat, dan akuntansi selanjutnya berdasarkan penentuan tersebut. Jadi ini bukan contoh ilustratif kayak aset tak berwujud itu apa ya, tapi lebih ke arah gimana sih faktanya, terus keadaannya dalam menentukan masa manfaatnya itu seperti apa, seperti itu ya. Nah, slide selanjutnya itu merupakan contohnya. Di sini ada contoh-contohnya. Pertama ada daftar pelanggan yang diperoleh. Jadi kalau yang kita tahu ya, daftar pelanggan yang diperoleh itu contohnya seperti kalau kita punya usaha, kita punya daftar pelanggan, kita punya tahu nomor teleponnya, kita tahu orang yang biasa pesannya apa atau kesukaannya atau yang dia nggak suka, itu termasuk rahasia. Itu termasuk aset ya teman-teman. Jadi di situ dimana pelanggan-pelanggan ini termasuk aset untuk kita, dimana emang nggak ada wujud asetnya, nggak ada bentuk kayak ini bisa dijual atau enggak, tapi informasi itu termasuk aset teman-teman. Jadi disebut aset tak berwujud. Dan inti dari contohnya itu adalah daftar pelanggan diakui sebagai aset, tapi harus diamortisasi dan diuji impairmentnya, dimana kita harus terus memperbarui. Pastikan pelanggan nggak cuma itu aja, seperti itu ya. Lalu yang kedua, paten yang diperoleh entitas dengan masa kedaluarsa 15 tahun, dimana secara hukum berlaku 15 tahun, tapi entitas itu berniat menggunakannya hanya 5 tahun. Entitas itu adalah, apa sih itu entitas? Entitas itu jatuhnya seperti orangnya, makhluk ini gitu. Jadi secara hukum 15 tahun untuk hak paten, cuman entitas ini atau orang ini atau makhluk ini dia berniat menggunakannya hanya 5 tahun. Maka umur manfaat ekonomis itu 5 tahun, bukan 15 tahun, karena entitas itulah yang menentukan. Lalu diamortisasikannya berdasarkan umur ekonomis, bukan umur hukum. Lalu uji penurunan nilainya dilakukan tiap akhir periode. Lalu inti dari contohnya itu apa? Inti dari contohnya itu dalam umur manfaat ekonomis, bukan hukum yang dipakai untuk amortisasi, seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu ada hak cipta yang diperoleh entitas dengan umur manfaat hukum selama 50 tahun. Mungkin berdasarkan tren atau kebiasaan konsumen, hak cipta hanya menghasilkan manfaat selama 30 tahun. Tapi dengan adanya tren atau kebiasaan ini, maka umur manfaat 30 tahun itu akan diamortisasikan juga 30 tahun, seperti itu. Dan tetap diuji penurunan nilainya secara rutin. Jadi teman-teman, aset itu tuh aset itu ada nilai manfaatnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kayak seperti yang tak berwujud ini kita harus sering-sering amortisasi, harus sering kita cek, karena mereka tidak menentu, seperti itu. Seperti tadi daftar pelanggan itu kan nggak nentu, pasti kita selalu ada yang baru, ada yang baru. Hak cipta pun seperti itu. Nah, inti dari contohnya itu adalah sama seperti paten, hukum 50 tahun itu cuma untuk dihukum. Ya, balik lagi, kalau misalnya entitas ini mau ngikutin tren atau kebiasaan orang-orang yang umurnya 30 tahun masa manfaatnya, dia bisa umur manfaatnya itu 30 tahun, dan itu ekonomi yang dia pakai, seperti itu. Lalu yang keempat itu lisensi penyiaran yang diperoleh dengan masa daluarsa 5 tahun. Nah, lisensi ini bisa diperbarui, tapi perpanjangannya tidak pasti. Amortisasinya hanya untuk 5 tahun yang dijamin, masa berlaku awal, lalu uji penurunan nilai tetap dilakukan. Intinya, dari contoh ini adalah jika perpanjangan tidak pasti, tidak boleh diasumsikan sebagai umur manfaat tambahan, seperti itu. Jadi kalau misalnya, emang lisensi ini bisa diperbarui teman-teman, tapi kalau perpanjangannya itu masih belum pasti. Jadi kalau misalnya perpanjangannya masih belum pasti, kita tidak boleh menambahkan di asetnya itu untuk umur manfaat tambahan, seperti itu ya. Slide selanjutnya, ada namanya lisensi penyiaran pada contoh keempat, di mana dilakukan penelaah seperti contoh selanjutnya ya, dilakukan penelaah berkala untuk menilai apakah lisensi bisa diperbarui.
Jika ternyata perpanjangan kemungkinan besar terjadi dan ada bukti kuat, umur manfaat itu bisa diperpanjang teman-teman. Jadi balik lagi, umur manfaat kalau misalnya emang entitasnya bisa nentuin 15 tahun atau 10 tahun atau 30 tahun. Cuman balik lagi kita juga bisa nambahin umur manfaat tersebut dengan bukti-bukti yang kuat seperti itu ya. Lalu kalau jika tidak, seperti contoh 4, maka akan tetap 5 tahun. Intinya, umur manfaat dapat berubah jika fakta baru muncul. Ingat teman-teman, kita itu akuntansi, maka dari itu kita itu harus based on faktanya. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, itu semuanya harus kita tahu teman-teman. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah perolehan izin rute penerbangan antar dua kota dengan masa daluarsa 3 tahun. Di sini rute itu dapat diperbarui setiap 3 tahun teman-teman. Jika entitas atau makhluk ini atau orang ini mampu memenuhi persyaratan regulasi itu apa? Regulasi itu teman-teman suatu bentuk peraturan yang diciptakan pemerintah untuk menjaga ketertiban masyarakatnya seperti itu, untuk agar tetap stabil. Jadi, jika entitas ini mampu memenuhi persyaratan regulasi yang masuk akal dan pembaruan pada umumnya selalu disetujui, maka umur manfaat lebih panjang daripada 3 tahun. Balik lagi sama seperti contoh sebelumnya, based on faktanya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang faktanya betul, akurat dan dapat terpercaya, maka pasti bisa menambahkan umur manfaat teman-teman. Namun tetap harus diperiksa indikator penurunan nilainya. Jadi inti dari contoh ini adalah umur manfaat bisa lebih panjang dari masa berlaku jika perpanjangan hampir pasti. Bukan hampir, pasti ya. Lalu contoh yang ketiga, yang selanjutnya, bukan yang ketiga, maaf teman-teman, ada merek dagang, perolehan merek dagang, produk konsumer terkemuka yang telah menjadi pemimpin pasar selama 8 tahun. Jadi di sini itu, secara hukum mungkin hanya 8 tahun total populasi merek dan loyalitas konsumen yang kuat. Jadi kalau kita punya merek, loyalitas pelanggan itu biasanya cuma 8 tahun, sampai 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, maka dari itu mungkin bisa jadi juga manfaat ekonominya jauh lebih lama. Umur manfaat ini bisa ditetapkan tidak terbatas atau indefinite. Jadi umur manfaat itu bisa juga teman-teman untuk tidak terbatas. Karena apa? Contoh seperti McD. McD itu merek dagang, merek restoran. Nah, siapa sih yang nggak tahu McD kayak gitu kan? Tapi apa, loyalitas orang ke McD itu pasti ada. McD itu udah terkemuka, banyak banget yang sudah loyalitas ke dia. Jadi makanya McD, KFC seperti itu termasuk indefinite. Lalu jika indefinite, maka itu tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunan nilainya tiap tahun. Intinya, merek terkenal sering dianggap punya umur manfaat tidak terbatas. Nah, itu dia. Aku masih asumsi juga tadi McD itu ya, teman-teman. Cuman ya pastinya seperti McD atau Alfamart, Indomaret itu termasuk umur manfaat yang tidak terbatas ya pastinya, karena itu sangat mudah dan kita pasti dapat di mana-mana Indomaret, Alfamart itu ya. Contoh lanjutnya, perolehan merek dagang, produk konsumer termuka 10 tahun lalu. Nah, intinya di sini adalah merek tersebut terbukti menghasilkan arus kas tidak menurun. Maka dia dapat membuktikan arus kasnya itu tidak menurun, bahkan stabil atau tumbuh. Di contoh PSAK 19 seperti itu. Lalu persaingan itu tidak signifikan, di mana umur manfaatnya tetap dianggap tidak terbatas. Tidak diamortisasi tapi diuji nilai wajar setiap tahun. Intinya, meski mereknya sudah dimiliki lama, selama buktinya tetap stabil, maka umur manfaatnya juga tetap tidak terbatas, teman-teman. Balik lagi ya teman-teman, ini semua tentang semuanya fakta. Pokoknya tidak ada penurunan, harus tetap stabil. Maka itu terbukti bahwa emang layak dibilang umur manfaatnya itu stabil atau umur manfaatnya itu tidak terbatas. Nah, contoh terakhir itu ada namanya merek dagang untuk lini produk yang diperoleh beberapa tahun lalu dalam kombinasi bisnis. Di sini itu artinya mereka diakuisisi 35 tahun lalu di sebuah kombinasi bisnis. Ini aku ngerekap ya teman-teman dari teks yang PSAK 19 karena terlalu panjang. Jadi di sini merek ini diakuisisi 35 tahun lalu di sebuah kombinasi bisnis. Masih digunakan terus dan menghasilkan manfaat. Namun kondisi pasarnya berubah. Kalau kondisi pasar berubah, otomatis entitasnya menilai kembali apakah umur manfaat itu masih tidak terbatas. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, fakta itu membuktikan umur manfaat, teman-teman. Jadi kalau misalnya faktanya pasarnya berubah, maka kita harus menilai kembali apakah umur manfaat itu masih tidak terbatas. Selanjutnya, jika setelah analisis manfaatnya masih terus mengalir, maka umur manfaatnya masih layak untuk dikatakan tidak terbatas atau indefinite. Namun jika manfaatnya menurun atau pasarnya menurun, maka umur manfaatnya itu harus ditentukan, lalu diamortisasi mulai tahun perubahan estimasi. Jadi balik lagi, kita harus amortisasi karena mengalami penurunan. Jadi teman-teman, kesimpulan akhirnya itu adalah PSAK 19 ini ingin memastikan bahwa aset tak berwujud dicatat berdasarkan kemampuan aktualnya, menghasilkan manfaat ekonomi, bukan sekedar masa berlaku hukumnya. Aset ini harus diamortisasi atau diuji penurunan nilainya sesuai realitas ekonominya. Jadi kalau aset tak berwujud ini teman-teman, kita harus sering-sering cek, kita harus lihat sesuai kondisi ekonominya. Bukan dari kalau barang mungkin kita bisa lihat kayak teknologi komputer, laptop biasanya 5 tahun. Itu kan kebiasaan, trennya 5 tahun. Nah, mungkin kita bisa nilainya dari kok sering-sering nge-lag lagi ya, seperti itu. Tapi kalau aset tak berwujud ini, dia harus sering-sering dicek kondisi pasarnya karena mereka itu bentuknya aktual, teman-teman. Berbentuknya dari realitas ekonominya. Maka dari itu kalau misalnya emang aset tak berwujud ini mengalami penurunan, tidak mengalami penurunan, maka bisa saja umur manfaat itu tidak terbatas, teman-teman. Tapi kalau misalnya dia mengalami penurunan, maka itu harus diamortisasi setiap periodenya. Baiklah, sekian presentasi kami untuk PSAK 19. Kami harap semuanya mengerti. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.